28 Februari 2026, dunia terbangun dengan kabar yang mengguncang tatanan global akibat serangan yang mendarat di tanah Iran. AS dan sekutunya Israel meluncurkan operasi Epic Fury, serangan terkoordinasi yang menghantam fasilitas nuklir, instalasi rudal, hingga gedung-gedung pemerintahan di Iran. Di tengah peperangan yang membara, mata dunia tertuju pada China. Sebagai mitra strategis, Beijing yang digadang-gadang sebagai penantang dominasi Barat, diharapkan dapat melakukan aksi nyata untuk membela Iran. Namun mereka dianggap minim aksi dan justru menyaksikan mitra terdekatnya di Timur Tengah itu sedang dijepit kekuatan raksasa. Lantas, mengapa demikian? Mari kita ulas satu persatu. Menteri Luar Negeri Wang Yi memang telah mengeluarkan kecaman keras menyebut serangan itu tidak dapat diterima dan melanggar kedaulatan. Tapi hanya sebatas itu, tidak ada mobilisasi militer, bahkan sanksi ekonomi balasan terhadap AS atau Israel. Menurut laporan Wall Street Journal, sikap pasif China mengungkap keterbatasan dukungannya terhadap negara-negara yang ingin menantang dominasi global AS. Beijing memang ingin membangun tatanan dunia alternatif melalui BRICS atau Organisasi Kerjasama Shanghai. Iran bahkan baru saja bergabung dengan kelompok ini pada 2023 dan 2024. Namun, keanggotaan multilateral tersebut ternyata tidak memberikan jaminan keamanan fisik. Analis Alicia Garcia Herrero dari Natixis menyebutkan sebuah realita pahit. China tidak akan ada di sana jika mitranya benar-benar membutuhkannya. Strategi Beijing kemungkinan besar akan memposisikan diri sebagai penjunjung stabilitas dan menghindari keterlibatan dalam konflik Timur Tengah yang berdarah dan berkepanjangan. Mengapa? Karena China belajar dari sejarah. Mereka lebih memilih bersiap untuk bekerja sama dengan siapapun yang memerintah Iran setelah pertempuran berakhir, alih-alih mempertaruhkan sumber daya untuk menyelamatkan rezim yang sedang goyah. Pola ini bukanlah hal baru. Hal yang sama pernah terjadi saat AS menekan Venezuela atau saat Beijing memberikan dukungan terbatas pada Kuba. Bagi China, retorika adalah alat diplomatik, tetapi intervensi militer adalah risiko ekonomi yang tidak perlu diambil. Lantas, mengapa China tidak mengirim bantuan militer? Majalah Forbes memberikan jawabannya, tak lain tak bukan, adalah prioritas dalam negeri China. Hanya 2 hari sebelum serangan ke Iran terjadi, Kongres Rakyat Nasional China baru saja mencopot 10 perwira tinggi militer dalam aksi pembersihan internal. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) saat ini sedang sibuk dengan reformasi dan pembersihan korupsi di tubuh mereka sendiri. Restrukturisasi inilah yang mengurangi kemampuan Beijing untuk campur tangan di tempat lain, apalagi dengan perhatian terbatas pada konflik di Timur Tengah. Selain itu, ada masalah pada fokus strategis. Fokus utama Beijing adalah Taiwan. Mengalihkan perhatian, aset dan amunisi ke Timur Tengah hanya akan melemahkan posisi China di Pasifik. Beijing justru merasa diuntungkan jika AS terjebak dalam perang di Timur Tengah. Karena itu berarti perhatian Amerika terhadap Taiwan akan terpecah. Ada satu poin menarik yang disampaikan oleh Forbes, yakni reputasi militer. Sistem pertahanan udara buatan China yang diekspor ke Iran selama ini kabarnya punya kinerja yang buruk. Hingga hari ini sistem pertahanan itu belum mampu menjatuhkan satupun jet tempur Israel atau Amerika. Jika China mengintervensi secara militer dan teknologi mereka kalah telak di medan perang, hal itu akan menjadi bencana bagi citra industri pertahanan China di mata dunia. Jika kita bicara soal angka, inilah alasan terkuat mengapa China sangat berhati-hati dalam bertindak. Negeri tirai bambu itu menjadi konsumen minyak terbesar bagi banyak negara Arab, terutama Arab Saudi.
Data menunjukkan ketidakseimbangan yang mencolok. Forbes mencatat sekitar 50% minyak Cina berasal dari negara-negara Arab dan hanya sekitar 17% atau 1,38 juta barel per hari yang diimpor dari Iran. Jika Cina membantu Iran melakukan serangan balik ke pangkalan AS yang berada di negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab atau Qatar, mereka justru akan merusak hubungannya dengan pemasok utamanya sendiri. NDTV World melaporkan, saat ini kilang-kilang minyak di Cina mulai diam-diam mengurangi pembelian dari Iran dan beralih ke minyak Rusia yang didiskon untuk menjaga stabilitas. Bagi Beijing, Iran yang terisolasi dan melemah justru memberinya daya tawar lebih besar. Mereka bisa saja menekan Republik Islam agar memberikan harga minyak yang lebih murah atau kontrak infrastruktur yang lebih menguntungkan di masa depan. Jadi, Cina hanya butuh minyak Iran, tapi tidak dengan masalah yang dibawa oleh Teheran. Konflik di Timur Tengah telah membuka pandangan soal Beijing. Aliansi dengan Cina mungkin memberikan keuntungan ekonomi, namun mereka belum tentu memberikan payung pelindung saat serangan menyasar sekutunya. Apakah Cina sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak? Pantau perkembangan konflik Iran-AS di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.